Kak, Yeshua HaMashiach itu sebutan nama dari mana ya? Kak, maksudnya dari mana? Maksudnya gimana? Itu adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri melalui malaikatnya. Makanya ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Sang Theotokos Bunda Maria, dia katakan, hendaklah engkau memberi namanya Yesus. Yeshua. Itu dalam bahasa Ibrani kan Yeshua. Yeshua ini dari kata Yehoshua. Y-nya itu merujuk kepada Yahweh. Ya, Y itu Yahweh. Yahweh menyelamatkan artinya. Jadi dari namanya Tuhan Yesus saja, ketika kita mengatakan gini loh, kenapa ketika eksorsisme, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan kuasa maut, di dalam nama Yesus, Yesus yang melakukan gini, Yesus yang menghancurkan kuasa maut. Kenapa seperti itu? Karena dari dalam namanya saja, makna namanya saja sudah menunjukkan tugasnya sebagai penyelamat. Ya? Jadi Yesus itu dari bahasa Ibrani Yeshua. Nah, nanti kita bahas etimologi nama Yesus. Kenapa tiba-tiba sampai nama Yesus? Nanti kita jelaskan dari bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Nanti semua kita bahas supaya jangan mudah dikibul-kibulin sama Bani Kedar. Ya, hati-hati sama Bani Kedar. Contohnya penyembah-penyembah batu farjaha dikeliling-kelilingi itu. Kedar itu tidak tahu apa-apa, sok-sok bahas Taurat. Tetapi saya tanya, kamu punya Taurat tidak? Nggak punya, bang. Loh, jadi kenapa kamu bisa protes tentang saya tentang Taurat? Kamu aja nggak punya Taurat. Bukan sembarang nama. Makanya namanya adalah nama di atas segala nama, ya. Yeshua itu nama di atas segala nama. Makanya saya senang sama lagunya. Yeshua, ha 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 ha. Lah, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Makanya saya katakan tadi, teman-teman, coba kamu di tempat umum ngomong tentang Yesus, pasti di sebelahmu cengingisan. Yesus, Yesus, kepanasan dia. Langsung kepanasan dia. Artinya itulah nama di atas segala nama. Kejang-kejang semua setan-setan yang ada di dalam tubuh mereka. Itu mantapnya. Sekarang kita belajar etimologi nama Yesus. Ya, saya kasih tahu etimologi. Etimologi itu adalah ilmu yang mempelajari asal usul sebuah kata. Ya, ilmu yang mempelajari asal usul sebuah kata itu namanya etimologi. Ya, teman-teman yang belajar di sekolah tinggi teologi atau prodi Pak Pendidikan Agama Kristen pasti pernah belajar. Yang saya maksud itu di STT apapun ya, asalkan jangan sekolah tipu-tipu STT Takiyah Indonesia. STTI, Sekolah Tukang Takiyah Indonesia. Jangan ke sana sekolah. Sekarang kita belajar etimologi. Etimologi Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Oke, yang pertama dulu ya. Sorry ya, agak miring karena charger saya tidak sampai gini. Yang pertama kita ambil dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani namanya itu Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Karena ya Mashiach itu artinya Masias ya. Mashiach. S3 kan di Israel, bang. Bisa aja ini Kak Mardiana. Ibraninya Yeshua. Kalau pengikutnya percaya dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, pasti mereka akan menyebutnya dengan sebutan Yeshua HaMashiach. Kata ha ini adalah definite artikel ibarat kata de, ya, sama dengan kata de dalam bahasa Inggris, ho dalam bahasa Yunani, al dalam bahasa Arab. Ya, jadi ha dalam bahasa Ibrani. Itu definite artikel. Jadi Ibraninya Yeshua HaMashiach. Ini bahasa Ibrani. Saya kasih tunjuk Alkitab bahasa Ibrani ya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Dusta kau serafim, tukang dusta, mana datamu karisteng serafim. Nih. Ya, ini data saya. Kita buka Alkitab bahasa Ibrani ya. Aduh sorry, handphone saya ini agak gimana ya, mau kena tampar handphonenya. Mana tahu nanti Serafim berdusta supaya minta uang jemaat, kata-kata Bani Kedar. Serafim ini mau minta berpuluhan, kata si Bani Kedar. Minta uang orang saya bingung ya. Entah kapan saya pernah minta uang orang. Tapi nggak apa-apalah. Anggap sajalah kalian sudah memberi saya uang, iya kan? Kode-kodean kita, ya. Ya.
Kalian udah ngasih aku uang ya, 10 juta satu orang. Ya. Ya ini dia. Saya bukakan dulu New Testament Hebrew. Kita buka dari Matius 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Artinya saya ngomong gak mau cuman modal congor, saya gak mau. Saya mau tunjukkan datanya. Ya, saya gak mau cuman congor-congor situ. Gak boleh ya, orang Kristen itu harus menunjukkan datanya kalau memang ada. Perhatikan. Ini adalah Matius 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Ya. Perhatikan. Matius 1 ayat 1. Sefer Toledot artinya kitab. Sefer itu artinya kitab. Toledot kelahiran. Sefer Toledot Hamashiach Yeshua ben David ben Abraham. Ini Yeshua nih. Hamashiach ya, dia agak kebalik di sini. Sebentar aku buat ini ya. Aku buka di mode desktop supaya bisa aku gedein. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih, ya ilahi. Nih. Mana pulpen saya? Nih, perhatikan. Sefer Toledot Hamashiach Yeshua, Mesias Yesus, Hamashiach Yeshua. Ya, Hamashiach Yeshua dari kata Yod ya, ada kata Yod di sini. Yeshua ben David ya, ben David anak Daud, ben David ben Abraham, anak Abraham. Ya, jadi Hamashiach Yeshua, Kristus Yesus anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Jadi dia disebut Yeshua Hamashiach. Oke, Yeshua Hamashiach. Sekarang kita lihat di dalam bahasa Arab, dia disebut Yeshua al-Masih. Yeshua al-Masih. Ya, di dalam bahasa Arab Yesus disebut Yeshua al-Masih, bukan Isa. Ya, bukan Isa. Nih, saya tunjukkan. Makanya saya ketika berzikir kan Rabbi Yeshua al-Masih, bukan Rabbi Isa al-Masih. Ini Alkitab bahasa Arab dari Mesir nih. Nanti kita bahas tentang Isa, nanti juga saya juga bisa menjelaskan tentang Isa. Tapi saya yakin Bani Kedar pasti tidak bisa menjelaskan etimologi Isa. Iya. Sebentar. Ini Alkitab bahasa Arab. Kebetulan khusus Perjanjian Baru. Jadi dia Kitabul Hayat, kitab kehidupan artinya ya, Kitabul Hayat. Nah, kita buka Matius 1 ayat 1. Iya, jadi kita ini mau belajar tentang Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Huda sijil Yeshua al-Masih ya. Yeshua al-Masih ibni Daud ibni Ibrahim. Yeshua al-Masih ibni Daud ya, ibni Ibrahim. Ibni itu artinya anak laki-laki. Ibni ya, anak gitu ya, bukan anak laki juga sih. Ibni Yeshua al-Masih ibni Daud ibni Ibrahim. Yesus Kristus Yeshua al-Masih anak Daud anak Ibrahim ya, anak Daud anak Ibrahim. Bahasa Inggrisnya, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ya, ini Alkitab ya, jangan dibilang nanti, "Oi, kenapa kamu baca kitab saya? Baca kitabmu sendiri." Pernah protes mereka saya pakai ini. "Weh, baca ini," saya bilang. "Kitabul Hayat." "Iya, ya, apa itu? Loh, tadi kamu bilang kitabmu sendiri, kenapa sekarang kau tanya kitab apa itu?" gitu. Nah, sekarang yang versi aplikasi juga ada. Saya kasih tahu. Teman-teman nanti buka di Google Play Store Arabic ya, Arabic Bible. Nih saya punya. Baca Arab. Iya, Arab. Baca Arab. Itu tadi Arab, Kristen Arab. Kalau itu di mana-mana ada dia ini. Tahu saya ini yang saya bukakan Matius 1 ayat 1. Di rangka yang Raja Kabur ini. Tahu mana Matius? Kenapa sudah sampai Galatia ini? Oh, ini Matius.
Matius 1 ayat 1. Ya. Perhatikan. Perhatikan Matius 1 ayat 1. Kitab milad, kitab artinya buku, milad kelahiran, kitab milad Yeshua al-Masih, ya, Yeshua al-Masih, ya, Ibni Daud, Ibni Ibrahim, kitab kelahiran Yesus al-Masih, Yeshua al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim, bukan Isa. Isamu itu dari mana? Isamu itu dari mana? Ya, sekarang ya, jadi sudah teruji dari sini. Nah, perhatikan. Bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, bahasa Arab Yeshua Al-Masih. Sekarang kita pergi ke bahasa Aramaik, bahasa Aram. Nih, bahasa Aramaik. Apa itu Aramaik, Bang? Bahasa Aramaik adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus sehari-hari. Kalau kita mah pakai data, bukan kayak sinandar sok pakai bahasa Ibrani, orang Israel nggak paham. Suruh nandar ke sini, pakai data. Kalau nggak pakai data nggak mau. Saya nggak mau ke Komalnya karena tukang mute. Di sini sama saya 10 menit atau 5 menit. Jelas, ya. 5 menit pakai data. Kalau nggak pakai data, nggak sekelas sama otorita. Kita buka bahasa Aramaik, ya. Ada yang mengatakan Aramaik iso, ya. Contohnya Gaisani. Dia nggak punya kitab Aramaiknya, tapi sok-sok Aramaik. Kita buka, ya. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara bahasa Aramaik, teman-teman. Bahasa Aramaik ini adalah induk dari bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab di zaman Yesus belum ada. Nanti bahasa Arab ini munculnya di abad kedua Masehi sampai 4 Masehi. Kira-kira di sini munculnya. Dan dia berkembang dari bahasa Aramaik, Aram, atau sekarang orang nyebutnya bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani. Ini saya tunjukkan bahasa Aramaik. Kita buka Alkitab bahasa Aramaik, ya. Lowa dohot otto. Saya tunjukkan bahasa Aramaik, ya. Sebentar ya teman-teman, satu-satu ya teman-teman, ya. Saya nggak bisa membelah diri, jadi saya nggak bisa jawab semuanya, ya. Kita buka Dukrana. Ini adalah Alkitab bahasa Aramaik, loh, ya. Kita buka dari timur juga. Lalu kita buka ini, baru kita buat ayat Matius 1 ayat 1. Perhatikan. Son yang penting bukan bahasa Suryani yang inakoli koli. Inakoli koli ya gufron. Inmakoli ya akoli ya gufron, itu bahasa semut. Jadi kan ini adalah bahasa Arab. Hilang kau. Nih, di sini ada bahasa Arab, ada juga bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik. Aramaik itu yang ini, teman-teman. Nih, ini. Kalau yang belum tahu bahasa Aramaik itu ini. Bentuknya kayak gini. Mirip kan bahasa Arab kan? Ya mirip, karena bahasa Aramaik adalah induk dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini nanti belum kembang. Kembangnya dari sini. Perkembangannya nanti benar-benar sudah sempurna itu di abad keempat, bahasa Aramaik. Kita perhatikan ini. Nah, nama Yesus mana di sini, Bang? Ini Yesus nih, Yesu. De Yesu Mesiha. De Yesu Mesiha. Nggak percaya? Tek. Tuh. De Yesu. Bacanya Yesu. De ini yang ini. De Yesu. Ya, Yesu. Jadi dalam bahasa Aramaik Yesus disebut De Yesu Mesiha. Mesiha. Bukan Isa al-Masih. Ya. Jadi bacanya gimana? Ketaba, ya. Ketaba delukte, ya. Perhatikan, ketaba artinya kitab, ya. Ketaba, perhatikan. Ini bacanya ketaba. Ya, ketaba ya. Dilidute, ya. Dilidute itu artinya kelahiran. Ketaba dilidute de Yesu Mesiha. Bareh artinya itu artinya anak. Bareh siapa? Bareh siapa dia? Bareh de Daud, anak si Daud. Bareh anak, ya. Bareh d'Abraham. Jadi ketaba diliduteh de Yesu Mesiha, bareh de Daud, bareh de Abraham. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, ya. Lah sekarang saya tanya, di mana Isa al-Masihmu?
Berarti Isa Al-Masihnya Bani Kedar tidak sama dengan Yesus Kristusnya kita. Terima kasih ya. Terima kasih yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Nah, berarti punyamu dari mana? Nah, sulit ngarang bebas Bani Kedar. Itu dalam bahasa Aramaik dia disebut Yesu bikin pertanyaan. Mesiha. Ya, Yeshua HaMashiach, Yeshua Al-Masih, Yesu Mesiha. Nah, udah clear ya? Sekarang. Nah, ini kebetulan nih, ini bahasanya kebetulan lengkap nih yang tadi. Perhatikan. Selama selama Yesu Mesiha. Lalu ada Yeshua. Ya, Yesu Mesiha, ada Yesu. Ini Yeshua, ya, Yeshua. Ini Yeshua. Jadi Yesu, Yeshua, Yeshua. Yesu, Yeshua, Yeshua, bukan Isa. Sekarang kita lihat bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kembali kita bahasa Yunani. Nanti coba yang nggak bisa bantah ini pasti dikatakan, oh itu karisteng PDF-nya Serafim, itu PDF karisteng itu. Sekarang kita buka dalam Matius 1 bahasa Yunani. itu roh Mananya kau Yunani? kehidupan. Donditan monitor ya, Donditan kesini kau Donditan. Kutunggu kau kalau saya lihat kejujuranmu. Ya, kamu cuma berani bawa 1928. Wow, 1928. Ini bahasa apa? Kata Allah pertama kali bahasa apa? Dari bahasa Aramaik. Nanti saya jelaskan. Ini bahasa Yunani. Biblos, Geneseos. Biblos itu artinya kitab, ya, kitab atau buku. Geneseos itu kelahiran. Biblos, Geneseos, Yesus Kristus. Io David, Io Abram. Io itu artinya anak. Ya, yo. Ya. Yes, Geneseos, Yesus Kristus, Io David, Io Abraham. Dari bahasa Yunani dia Yesus Kristus. Ya, Io. Nah, kayak gini. Tadi kenapa di sini pakai Yesus, Bang? Ini kalau dilatinkan I E O U Z. Ya, I E O U Z, I E dia pakai kata I dan E. Kenapa nggak pakai Y, Bang? Ya, kenapa pakai menjadi Yesus, Bang? Perhatikan, saya kasih tunjuk sama teman-teman. Bahasa Yunani. Terima kasih yang mengucapkan selamat ulang tahun ya. Bahasa Yunani, alfabet bahasa Yunani dari kata alfa sampai omega itu tidak punya yang namanya huruf Y. Saya kasih tunjuk. Ya, saya kasih tunjuk. Api, ya Api, mana pesonamu Api? Apa namanya? Alfabet Yunani. Nih. Perhatikan alfa sampai omega. Yang bisa bahasa Yunani pasti tahu. Ya, Sinandar kalau memang pintar bahasa Yunani, pasti dia harusnya tahu dia ini, tapi dia nggak tahu, guys. Sinandar nggak tahu. Sinandar yang katanya bisa bahasa Yunani gak tahu dia kenapa nama Yesus disebut Yeshua. Malu Nandar malu. Bisa Yunani katanya gak tahu dia gengsi. Malu. Ya, malu. Perhatikan, alpha, beta, gamma, delta. Apa? Ada komentar Aramaik nih. Yeshua Aramaiknya penipu. Setelah kamu penipu. Kau pikir saya nggak tahu? Kamu penipu. Sekarang kau tunjukkan isomu dari mana? Isomu dari mana? Lanjut ke sini. Alpha, beta, ya alpha. Ingat ya, kita mau nyari huruf Y ya. Kita mau nyari huruf Y. Yod, Y. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Ada nggak huruf Y di sini, teman-teman? Bukan saya yang jawab, saya mau lihat teman-teman di bawah. Ada nggak huruf Y di sini?
kemanusiaan itu Ada nggak huruf Y? Yo. Ada nggak huruf Y? kita tuh nggak ngegosip, ini tuh belajar apa ya, seperti kayak misalnya Iya. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Apakah ini Y? Apakah ini huruf Y? Bunyinya apakah huruf Y? Ada nggak bunyinya huruf Y? Ini Yunani ya, jangan disamakan sama Latin. Kalau ini memang Y ya, kalau ini memang Y. Tapi bunyinya Y nggak? Tidak. Bunyinya upsilon U ya. Bunyinya upsilon. Tidak ada. Maka untuk membunyikan huruf Y, dia pakai huruf I dan E. Makanya tadi kalau teman-teman perhatikan dari kata iota awalnya Yesus Kristus. Jadi untuk membunyikan huruf Y, orang Yunani nulisnya Yesus Kristus. I dan E kalau cepat-cepat dibacakan Y. I dan E kalau cepat-cepat dibacakan Y, gitu kan menjadi Y. Makanya dalam bahasa Yunani dia ditulis apa? Yesus ya. Kristus. Dalam bahasa Yunani Yesus Kristus ya. Aramaiknya Yesu Masiha, Arabnya Yeshua Al-Masih, Ibraninya Yeshua HaMashiach. Oke. Bahasa Arab lagi. Bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Nah, sedangkan Isa itu dari mana? Isa. Kurang. Sebenarnya kita tanya. Pertanyaannya adalah pengajaran itu boleh, aku sudah masa mati menerima mendengar. Ini dari mana Isa Al-Masih? Isa Al-Masih dari mana? Sorry. Kok sebentar ya, handphone saya agak ngelek satunya. Nih. Nah, sekarang Isa Al-Masih dari mana? Nggak ada. Tidak ada. Saya bisa menjelaskan ini sebenarnya, tapi saya nggak mau jelaskan di sini. Biarkan Bani Kedar yang menjelaskan. Makanya ini ya Ustadz ini saya kasih tunjuk sama kamu, Ustadz yang paling pinter katanya. Saya tunjuk ya. Saya nggak buat, saya nggak tambah-tambah, saya nggak kurang-kurang. DVD saya ada, DVD saya. DVD saya ada. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Ini. Isa dan Yesus sama. Felix Yao. Jadi masing-masing. Sama nggak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa. Oke, dengar ya. Ini katanya apa si Felix ya? Si Felix nih. Ini kata si Felix. Isa atau itu Arab. Ibraninya Isa, ditambahinya I-nya, ditambahinya A-nya. Ibraninya Isa. Oke. Ulang ya. Sama nggak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Nah, bahasa Jesus. Bahasa Yunani Jesus. Berarti selama ini orang Inggris itu bahasanya bahasa Yunani. Jesus Christ. Oh, itu Yunani, not English, my brother. That's a Greek, not English. Jesus itu Yunani. Ya, bahasa Arabnya Isa, bahasa Ibraninya Isa, cuma ditambahi I sama A, bahasa Yunaninya Jesus. Ya, ini nih kayak Bani Kedar. Masih ada yang percaya dipanggil dia. Ini nih mukanya nih. Masih ada yang percaya manggil dia. Demi viral. Kalau kita tadi sudah buktikan satu-satu. Ya. Bahasa Arabnya Al. Sekarang ada yang mengatakan Isa itu berasal dari bahasa Aramaik. Tunjukkan sama saya Aramaiknya di mana?
Mereka di mana? Yang saya buka akan tadi itu dari situs Gereja Syriah, penutur bahasa Aramaik. Lalu di bawah ada sok-sok Aramaik, sok-sok Aramaik. Mana tunjukkan kitabmu? Isua, dari kata Isa. Isa itu bahasa Aramaik. Aramaik mana? Pakai Isa. Ya. Kalau memang pelafalannya dari dialek barat dan dialek timur ya, teman-teman perlu tahu yang Kristen. Nanti sebenarnya Isa ini pun ini sebenarnya dari orang Kristen loh. Tapi bukan Isa Al-Masih ya, karena Al-Masih ini bahasa Arab. Isa di sini dari kata iso nanti. Iso. Ya, iso. Ini dialek barat. Dialek timur Isa. Jadi dari bertahun abad ke-3 sampai abad ke-6 512-an ada reruntuhan gereja ya. Ada reruntuhan gereja. Gerejanya disebut gereja Isaniyah. Isaniyah itu berasal dari kata Isa. Tapi Isanya ini Isa Mesiha, bukan Isa Al-Masih, karena Al-Masih ini Arab. Sedangkan Mesiha ya, Mesiha itu bahasa Aramaik, Mesiha. Ya, Mesiha. Oke, itu Mesiha. Jadi Isanya Isa Mesiha. Nah, kemungkinan besar Bani Kedar ini ngambil nama Isa Mesiha. Dipikirnya Isa itu nama asli. Ya, dipikirnya Isa itu nama asli, padahal itu nama dari dialek timur, pelafalannya orang timur. Seperti saya katakan, kalau nama Yesus dalam bahasa Ibrani yang aslinya ya ini Yeshua HaMashiach. Hanya saja karena Injil ditulis dalam bahasa Yunani, maka mengikuti cara pelafalannya orang Yunani menjadi Yesus Kristus. Iya, maling tologi, udah maling tolol lagi. Malingtologi. Ya, saya suka istilah itu. Saya suka. Terima kasih ya. Saya pakai ya istilahnya ya, malingtologi ya. Sudah maling, lagi. Kalian kok pintar kali lah membuat istilah-istilah, teman-teman. Sekarang saya tunjukkan lagi. Nih saya kasih tunjuk ya. Ada orang sok apa di sini saya lihat sok. Tapi nggak bisa menunjukkan etimologi Isamu itu dari mana. Isa. Kita lihat ya. Isa. Si paling Isa, Yeshua, Isa. Nah, saya bukakan. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Kita saling sapa dulu ya. Perhatikan yang paling Aramaik di bawah tadi si Fisher. Perhatikan, apakah ini bacanya Yeshua? Apakah ini bacanya Yeshua? Nah, makanya pakai matamu itu ada tanda bacanya. Di mana Yeshua? Di sini dikatakan Yesus. Saya tanya sama teman-teman di bawah penonton, apakah ini bacanya Yeshua? Ini Yeshua. Teman-teman yang di bawah yang baca, apakah ini tulisannya Yeshua? Makanya jangan membadut kau di sini, jangan membadut. Badut ya. Jangan membadut di sini, sudah kau diam saja. Tidak, saya tanya sekali lagi, apakah ini tulisannya Yeshua? Mana teman-teman Yeshua di sini? Adakah Yeshua? Tuh. Yeshua. Kita ke sini. Apakah di sini ada ditulis Al-Masih? Apakah ini ditulis Al-Masih? Enggak, ini ditulis Mashiha. Apakah ini ditulis Al-Masih? Dia transparan orangnya. Kalau saya katakan Yesus ya Yesus. Penusta. Karisteng. Datanya di atas palsu. Ya, kau datang ke negara Syria, kau salahkan gereja Syria sana, berani saya tantang.